Kita ambil dari Yesaya 61, 1-4, dibacakan sekretaris Bajem kita. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ketuahan kala si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. 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 Kita hanya kuasa Roh Kudus yang kami pinta untuk menguasai hati dan pikiran kami, gelah kerina si bagikan kami langan ca banci ian tusi kami, tapi banci menjadi pengambilan keputusan ibas pribadi lepas pribadi, gelah benar-benar kami mau hidup baru dan tinggal di dalam firman Tuhan, sehingga ya Bapa berfirmanlah, karena kami kerina nggo sikap megi kenca ibas gelar anak do kami alaskan doa kami. Amin. Ini adalah minggu Tri Tugas Gereja. Tri tugas gereja, tri it means tiga, seperti Trinitas juga tiga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Anda suka 3 in 1, kalau kopi, milk and sugar katanya, hanya aku yang tidak suka 3 in 1 di dalam kopi. Jadi ketika ini menjadi bahasan di kita Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Kalau kita simak Efesus 2 invokasio kita tadi, karena kita ini buatan Allah itu kita lihat di dalam Kejadian 1 dan 2, imago Dei, katanya di dalam rupa Allah. Ya, ini agak lebih bagus walaupun si Berjut sudah tidak itu, jadi saya yang harus bermain dengan mic-nya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini dua, ada Allah Bapa dan juga ada Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi marturia kita, diakonia kita, yaitu pekerjaan baik, dan dikatakan di situ yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ini khusus untuk serayan-serayan. Karena ini sedikit mengandung, not only sedikit, predestinasi. Calvin sangat menegaskan predestinasi yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini seperti lagu kita yang saya lupa judul lagunya, tapi kita sudah dirancang Allah sejak kita dalam kandungan. Sejak aku di Kemenangan Tani sampai sekarang ini terus kudengungkan. Jadi kalau ada anak muda atau mamre moria muda lengai tekna where he or she has to go, kemana dia harus melangkah, itu menunjukkan persekutuan kita dengan Allah kurang akrab. Karena langkah-langkah kita sudah ditetapkan. Jadi invokasio kita tadi, even though only one verse katanya, walaupun hanya satu ayat, tapi sangat bernas, mengandung pengertian. Dan ini harus kita percaya. Kekuatan firman Tuhan jika tidak dipercaya, lalit gunana. Endalah sesuatu ibelaskan ngenca. Tapi harus masuk ibas pusuh ras pikiran kita, darah daging kita. Sehingga firman Tuhan si belaskan enda banci memiliki kekuatan. Yes. Firman Tuhan enda supposed to be katanya. Hari ini bahasa kita Trinitas. Sudah tidak papanya Siti. Trinitas dalam arti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Karo kita. Sudah campur di sini. Tidak apa-apa. Jadi firman Tuhan yang tidak menjadi tabas bagi kita, lalit gunana. Ini nanti sebentar dibuktikan oleh pembacaan Kisah Rasul. Walau aku membuka dengan satu pernyataan yang sebenarnya kesimpulan dari kesaksian jemaat mula-mula yang Gundari sudah tidak nampak lagi di dalam gereja-gereja ijapape. Engkai maka bagai, karena firman Tuhan bukan lagi menjadi kekuatan. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan. Karena di dalam firman Tuhan itu roh Tuhan ada. Jadi tiga itu harus ada satu. Dan itu tidak hanya menjadi statement teologis, tapi menjadi kinitakan. Bawa pulang enda. Kalau ini menjadi IP 4 calon pendeta, doktor teologi, tapi ini tidak menjadi kekuatan tabas kita. Gereja makanya sekarang tidak lagi mampu melihat dan mewujudkan tanda-tanda. What is that tanda-tanda sebentar? Saya mau mengulas invokasio itu dulu. Jadi kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. So it means that kita tidak pernah sebenarnya disuruh menjadi anggota gereja Kristen. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita mau ini menjadi organisasi. Gereja kini di dalam tritugas gereja itu katanya itu bahasa Inggris artinya sekedar sebagai organisasi gedungnya. Tidak bisa. Kristen harusnya pengikut Kristus. Jadi kalau Anda tahu soal keselamatan bukan karena Anda anggota gereja. Lalu nggak usah rame soal-soal lu gereja mana
doesn't matter. Pertanyaan itu tidak akan pernah muncul oleh Yesus ataupun oleh Bapa. Engkau dari gereja mana? Who cares? Katanya. Tidak peduli. Tidak usah bela gereja. Orang yang tidak mengerti Tuhan, Tuhan tidak bergereja. Tapi yang diperlukan pertanyaan oleh Yesus, oleh Bapa, apakah engkau sudah melakukan apa yang Yesus katakan dan Yesus teladankan? Jadi ini sebagai gereja bukan organisasinya, sehingga tidak perlu ribut soal kuantitas jumlah. Tapi yang penting adalah sadape adi terkuat. Supaya kita sekarang brainstorming tentang gereja, bahwa engkau menjadi pendeta, pertua, diaken di dalam gereja sampai emeritus. So what? Gitu loh. Tapi pertanyaannya nanti adalah, apakah engkau sudah melakukan apa yang Yesus katakan? Sehingga itu Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan menyuruh Anda menjadi anggota gereja, tapi menyuruh Anda melakukan kaisi belas kena dan kaisi teladan kena. Kasihlah musuhmu. Pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Mengasihi, 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 mengampuni, mengampuni. For how many times? 70 times 7, 7, 7. It means that forever. La erkeri-kerin. Itu. Sehingga tidak usah pulang dari sini, atau kalau dulu memperdebatkan bahwa gerejamu lebih hebat dari yang lain dan engkau is better. Because engkau adalah anggota gereja, agamamu is better. Lupakan itu. Itu tandanya engkau belum mengerti isi Tuhan. Harusnya gereja sudah mulai mengangkat ini, kebenaran yang sungguh. Sehingga kita tidak hidup di dalam kebohongan yang sudah dilewati oleh sejarah gereja. Tidak senang gereja mendengar ini. Why? Karena akan mengganggu kestabilan institusi. Tidak mengganggu kestabilan Yesus ataupun Allah, institusi. Dan kita sebenarnya sudah menuhankan naga-nagata. Kita bukan menuhankan Tuhan, Yesus dan Allah. No. Lalu tadi ini bisa terjadi, kata Yesaya, jika roh Tuhan Allah ada padaku. Dan ini didapatkan melalui pengurapan. Setelah diurapi, ia mengutus aku menyampaikan Eungalion, kabar baik. What is kabar baik tadi? Yang barusan saya katakan. Jadi tidak peduli engkau presiden ataupun engkau tukang becak, supir sodako. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Tidak peduli. Jangan kaget, agamamu KIP. Tapi engkau mewujudkan kasih belaskan Kristus, Yesus. Lalu ikhlaskan Kristus Yesus, engkau harus menjadi anggota gereja. Tapi katakanlah, 5 kasutdu berikan kepada yang lain. Jangan menghakimi. Kasih kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan hidup baru.
Semua yang Yesus katakan adalah persyaratan kita untuk mengenal Allah. Sehingga mulai hari ini tugas gereja, dalamilah. Dan ini semuanya di dalam tugas gereja harusnya kita seia sekata dulu di dalam what is church. Sehingga kami berkali-kali mengingatkan di GBKP, kembalikan gereja menjadi gereja. Gereja kalau kita mau mengartikannya sebagai tubuh Kristus. Kalau ini adalah tubuh Kristus adibagai darah dan dagingnya, ini adalah kita. Adibagai kerinana adalah menunjukkan kekristusan. Diakonia kita, pelayanan kita, tidak ada membedakan agama di dalam kekristusan. Tidak ada. Adilate kam, bacalah Injil. Marturia kita siapa sesama kita manusia adalah siapa saja, karena kita malahan harus memberikan kabar baik. Kita menjadi tersekat-sekat karena agama. Dan kekristenan memegang katanya kalau tidak percaya Yesus tidak selamat. Yang ngomong sendiri nggak ngerti apa yang dibicarakan. Jadi marturia kita apa? Apakah kita saja? No. Karena Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu. Kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa beda engkau dengan orang-orang yang tidak mengenal aku? Jadi tolong hari ini otak kita ini dan yang membantu kini tekan kita mulai terbuka. Tapi saya tidak mengatakan tidak usah bergereja. Saya tidak pernah mengatakan. Bergerejalah supaya semakin kita bisa selalu mendengarkan, karena di gereja seharusnya berbicara tentang how to be like Jesus. Sehingga gereja adalah tempat pengenalan kita supaya membuat gereja ini semuanya di-shape, dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ketika kita keluar dari situ, itu yang kita bawa sehingga nama Kristus dimuliakan. Haleluya. Dan disinilah yang membuat Gandhi berkali kami katakan, menyatakan I love Jesus but I don't like Christian. Aku mencintai Yesus tapi aku tidak suka orang Kristen, karena orang Kristen tidak merefleksikan kehidupan Kristus. Itu yang berkali-kali kami ingatkan. Kita bermain dengan kekuatan dunia sehingga ribut, semuanya mengatakan gereja harus berpolitik. Gereja harus berperan di dalam perpolitikan. Apakah Yesus memberikan contoh seperti itu? No. Itu yang kami ulangi pertanyaan kita. Who is our God? Who is our Lord? Siapa sebenarnya dasar gereja ini?
Sebenarnya gereja tidak perlu banyak dan tidak perlu memberikan banyak sekali teologi. Wong satu kok dasarnya yo, Yesus. Tapi semuanya karena gereja mau nampak di dalam kekuasaan dunia, because orang-orang dalam gereja sudah kurang kini terkena akan kekuatan di patah. Adik kita lah engage katanya dengan politics, dengan orang-orang berkuasa. Terpuruk kita nanti. Layangkan kekuatan Roh Kudus so much powerful, even so powerful, the most powerful dibanding kekuatan politik dan uang-uang dunia. Jadi teologi yang membuat gereja menjadi sama dengan dunia dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin gereja yang sebenarnya kini terkena lengaku tentang siapa Tuhan, siapa yang disembahnya. Kisah Rasul 8 kita baca, cantik sekali, lihat kekuatan. 4-13. Ini si Filipus. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Injil yaitu tentang Yesus, kabar baik. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Mesias penyelamat, Savior. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus, dan ada dua yang mereka lihat ya. Satu, mendengar pemberitaan Filipus dan melihat dengan mata mereka jine tanda-tanda yang diadakannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru kepada suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota. Seorang namanya si Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota dan menakjubkan rakyat Samaria. Simon terkenal serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti Simon dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Wah, keren si Simon. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Si ahli sihir, si Simon sendiri juga menjadi percaya. Setelah percaya, dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ini yang mau saya gariskan. The most powerful, yang paling terkuat, itu sudah superlatif di dalam grammar English. Tidak ada lagi yang bisa menandingi adalah kuasa Roh Tuhan. Dan ini dimiliki Filipus yang merupakan bagian daripada jemaat mula-mula. Di dalam jemaat mula-mula tidak ada khotbah sekedar khotbah.
Setelah khotbah ada menunjukkan tanda-tanda, yaitu mengusir setan dan kesembuhan ilahi. Gereja-gereja Gundari say no, kita tidak perlu itu. Siapa bilang kita tidak perlu? Don't say that. Kalau Anda tidak mampu, jangan bilang tidak perlu menutupi kekurangan. Dan kita tidak lagi menganggap kesaksian jemaat mula-mula sebagai kesaksian yang paling penting. Kita tidak pernah akan ada jika tidak ada jemaat mula-mula. Kalau gitu sudah ada degradasi, katanya. What is that? Meros. Sahkal merosna gereja Gundari. Why? Because sebenarnya kita belum mengerti pengakuan iman aku tek mandi bata Bapa sila resip berkuasa. Nah, adik kita mengerti ini, kita tidak akan pernah bisa dikuasai oleh apapun yang memiliki kekuatan di bawah kekuatan Allah. Dan kita tidak takut akan apapun, dan kita tidak akan memakai kekuatan-kekuatan lain. Apakah itu manusia, apakah itu benda, apakah itu roh-roh lain. Si Simon ahli sihir, di mana orang-orang takjub kepada dia, di atas langit masih ada langit, dan dia takjub kepada semua yang dilakukan oleh Filipus. Tapi karena kita iman kita kelas KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, makanya semuanya abal-abal. GBKP ini gereja abal-abal. Gereja yang bicaranya mempoles casing. Tapi tidak gereja yang mengangkat bahwa kita adalah tubuh Kristus. Karena kalau kita mengangkat gereja adalah tubuh Kristus, kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Semua sama di mata Tuhan. Kita tidak akan pernah memakai kekuatan lain. Apalagi nanti baca kembali Yohanes yang begitu kuat sekali mengatakan, we are in the world. Kita ada di dalam dunia. However, katanya, namun we are not from the world. Kita bukan dari dunia. Kalau kita dari dunia, kita tidak akan mampu bersaksi. Why? Because kita nggoseri dengan dunia. Adi bagai garam ela masin nare. Why? Because karena kita sudah sama dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, bagaimana kita bisa berbeda dari dunia? Kalau sama, apa yang mau kita saksikan? Marturia kita hanya bisa kalau kita berbeda dari dunia. Sehingga itu yang dikatakan Yesus. Kalau dulu engkau gigi, ganti gigi. Kalau dulu engkau mata, ganti mata. Gundari. Dimintanya 7, kasih 14. Ini gereja. Adakah gereja Gundari Bagai?
Sehingga marturia kita menjadi berkembang. Koinonia berkembang di dalam diakonia. Kalau diakonia berkembang dalam bentuk kesaksian marturia, dia pasti koinonianya berkembang. Ini tidak bisa dilepas pisahkan. Marturia, diakonia, dan koinonia. Jadi mari kita berefleksi. Kalau dikatakan tadi apa itu? Minggu ini minggu tugas gereja katanya. Dan kesaksian bersama di dalam pengajaran. Who's teaching? Pengajaran siapa yang kita bersama? Pengajaran Yesus. Yang lain adalah bentuk pemikiran kita. Termasuk yang kami katakan Calvin, Luther, Zwingli. Itu adalah pikiran kita. Mereka berusaha bagaimana yang terbaik di dalam konteks mereka, tapi berlandaskan, berupaya sedekat mungkin dengan ajaran Yesus. Tapi kalau kita sudah pernah menulis skripsi, master, dan tesis untuk doktor, yang paling tinggi nilainya jika kita memberikan pembuktian dari sumber pertama, tidak dari sumber kedua, ketiga, dan keempat. Sumber pertama adalah Yesus yang bisa kita lihat dari Injil-Injil. Paulus berusaha membahasakan Yesus. Sehingga kalau kita bicara tentang Paulus, bicara tentang siapa lagi, Petrus, tanpa berbicara tentang Yesus, kalau ditanya nilainya di dalam tesis doktor, dia akan bilang, emangnya lu nggak sempat untuk mengkaji sumber pertama? Adi bagai. Siapa, ajaran siapa yang menjadi kriteria benar atau tidaknya semuanya? Jesus himself, hanya ajaran Yesus. Dan dengan rendah hati, Petrus semuanya mengatakan, Roh Yesus yang engkau salibkan itu yang membuat kemampuan ini pada aku. Sehingga orang timpang bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Namanya Yesus. Yes. Engkau bisa saja menjadi pengikut Kristus otodidak tanpa harus menjadi anggota gereja. Walaupun di sini dikatakan dibaptis karena mereka sudah ada persekutuan. Jadi sebagai tandanya. Ini sudah mulai besar karena sudah mulai ramai. Baptis adalah tanda. Persoalannya adalah ketika orang dibaptis mereka percaya lebih. Berapa persen di gereja kita percaya maka dibaptis, atau semuanya menganggap kekristenan adalah warisan makanya menjadi lalako. So easy to be Christian, sangat gampang. Dan ini juga yang dipikirkan orang-orang tua. Ini sekretaris Bajem mengirim anaknya masih muda untuk katekisasi dan mereka belum mengerti. Mungkin orang tuanya menganggap bak cepat.
Tapi mereka sendiri belum mengerti sehingga selalu kadang datang terlambat tugasnya. Tidak, mereka belum mengerti. Adakah di Alkitab ini dikatakan yang belum mengerti baptis saja, biar cepat dapat surat, itu kita gundari. Makanya kita adalah Kristen abal-abal. Setelah percaya mereka dibaptis. Kita tidak. Dan di sini terjadi dua baptisan. Karena percaya harus sudah dewasa. Dalam arti dia sudah harus tahu bagaimana berpikir. Sehingga gereja yang mengakui baptisan anak kecil harusnya katekisasi itu, ngawankan itu adalah sakramen. Why? Karena dia adalah peneguhan dari baptisan anak kecil. Karena anak kecil dibaptis tanpa dia tahu dia percaya apa tidak. Itu makanya katekisasi dingawankan persyaratannya ia mampu belaskan even though dia tidak mengerti atau belum mengerti. Aku tek mandi bata Bapa sila resi berkuasana sinepalangi ras dunia. Aku tek man Yesus Kristus anak-anak si tonggal. Tapi dia hanya ngerti belaskan baru dingawankan. Sebenarnya ini adalah satu peristiwa dipecah dua. Adibagai, bukankah seharusnya ngawankan juga sakramen? Ini harus dipecahkan gereja. Jadi ibu bapak yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, GBKP Enda semakin merus di dalam kesaksian keimanan dan pengetahuan teologis. Tadi di dalam ini lagu kita yang nomor berapa yang pengakuan dosa. Bagus itu tadi lagu-lagu kita yang biakku kap erban medu ban elanai kuteh pelain lain pagi ras buku japa pelaseh GBK pindai endalang pelang ada bagai silang lang ku japa pelaseh seperti apa hantu gentayangan. Kenapa kita bisa begitu? Karena sebenarnya kita tidak tahu bagaimana seharusnya menjadi Kristen. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya gereja. Sehingga ban-ban tajang kita buat tata gereja tanpa kita melihat bahwa gereja harus merefleksikan tubuh Kristus dan menggiring semuanya menjadi komunitas yang akan menuju menjadi si serta. Tapi kita pakai semuanya perpolitikan. Karena gereja bukan lagi cinta, bukan lagi Allah, tapi kuasa dan dunia. Adibagai, marturia, diakonia, koinonia menjadi kujapape, lasah lagu kita tadi. Kalau begitu semuanya masuk dalam pengakuan dosa. Bagaimana mengembalikan gereja menjadi gereja? Kita semua bertanggung jawab untuk itu karena
kita adalah gereja yang kecil itu. Sekecil apapun yang kita upayakan, sehingga tidak usah kecil hati atau putus asa mengatakan kami ini tindakannya seperti upaya kita seperti setitik air di padang gurun. Lah bodale. Dibata dan Yesus terkhusus teman-teman kita yang sudah menjadi bagian gereja sila teridah. Jelas yang paling depan duduknya adalah jemaat mula-mula. Tadi di dalam liturgi kita dan kita adalah gereja yang teridah. Gereja yang sila teridah adalah orang-orang yang sudah dahulu menghadap Bapa. Jadi supaya kita bisa membuat mereka tersenyum dan mereka manggut-manggut dan mengatakan, yes, that's the church. Yes, that's the church. Kita harus kembali mengkaji semua yang diajarkan dan diteladankan Kristus. Dan itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, sinopsis, dan yang keempat Yohanes, dan juga bantu dengan surat 1, 2, 3 Yohanes. Dan bagaimana jemaat mula-mula ingin mewujudkan keimanan mereka dalam Yesus, baca Kisah Rasul. Dan tulisan-tulisan Paulus. Itu adalah pergumulan jemaat mula-mula. Untuk apa? Untuk mewujudkan ajaran Yesus, keteladanan Yesus. Ini yang sibuk berkolong-kolong. Yesusnya sudah nggak tahu di mana ya. Kita salah mengerti. Tidak ada gereja suku. Yang ada adalah gereja Yesus. Kesukuan hanya metode pendekatan. Tapi kita membuat nomor 1 menjadi nomor 3. Nomor 3 menjadi nomor 1. Sehingga kujapape la seh. Sama dengan silanglang. Ada bagai di dalam minggu Tritugas gereja. Kita tidak akan bisa kembali kalau kita tidak meminta. Pemicu gereja ini adalah Roh Yesus. Roh adalah energi. Walaupun dia sudah mati 2022 kurang 33 itu secara matematiknya. Tapi roh tidak bisa dimusnahkan. Kekuatan roh adalah hierarki. Semakin tinggi roh, semakin kuat dia. Dia menjadi ijapape. Sama dengan kalau kamu mengatakan engkai, maka di Gunung Sinabung yang bisa adalah Telkomsel. Tapi XL tidak bisa. Karena energi frekuensi. Dia membeli frekuensi. Dia menguasai frekuensi. Sehingga ijapape bisa kamu berkomunikasi. Roh Yesus memiliki the most powerful frekuensi. Ijapape kamu bisa berkomunikasi dengan ia. Dan dia rohnya memiliki
kekuatan yang tertinggi, sehingga ahli sihir pun takjub kepada tanda-tanda yang dilakukan oleh Simon. Adik-adik, kembalilah kita menempatkan kinitakan kita bahwa kembalikan gereja sebagai tubuh Kristus, dan titik awal terjadinya gereja adalah pencurahan Roh Kudus. Semua ajaran way of life and way of thinking, ideologi orang Kristen haruslah ajaran Yesus. Tidak ada yang kita lihat, mata kita hanya tertuju pada Yesus. Kalau Anda mau tanya gereja apa, hanya itu saja, lihat apakah mereka hidup untuk kemuliaan. Dari dan untuk kemuliaan Yesus. Masuk saja di situ. Dan ketiganya harus ada, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga setelah cerita kita tadi, kalau Anda nanti lihat lagi di ayat 14. Jadi ketika rasul-rasul di Yerusalem, tadi kan di Samaria, ini di Yerusalem, mendengar itu pusat kekristenan. Pusat, dulu nama mereka bukan kekristenan, jalan lurus. Mereka nggak bilang diri mereka Kristen, pengikut Kristus atau jalan lurus. Jadi mereka pusatnya di Yerusalem. Mereka dengar bahwa orang-orang di Samaria, kita tahu orang Samaria Yahudi pelang, non Yahudi pelang, silanglang kita bilang. Tapi Yesus, mereka tidak percaya Yesus, dan masih ingat cerita perempuan di Samaria, Yesus mengangkat. Sehingga kalau itu terjadi di Samaria, menjadi pembicaraan di Yerusalem. Keren loh Filipus loh. Bisa membuat orang-orang Samaria menjadi pengikut Kristus. Lalu rasul-rasul di bawah pimpinan Petrus di Yerusalem mendengar ini. Diutuslah kepala gereja Petrus. Kepala gereja awal, paus awal adalah Petrus. Makanya semua paus Katolik dianggap penerusan Petrus dan Yohanes ke situ. Lalu setiba di situ, rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Ini tadi, karena mereka mendapat pengajaran tentang Yesus. Dan coba nanti cek, karena Filipus tidak memilih hak untuk mengapakan tangan mengurapi, menyerahkan Roh Kudus. Jadi ini semuanya sudah mulai ada hierarki. Ketika hierarki ada, semakin besar cara berpikir dunia sudah masuk. Jadi kekuatan pemimpin hancur gereja jika pemimpinnya tidak bisa men-screening mana perkembangan dunia dan mana yang seharusnya tidak boleh hilang dalam kekuatan gereja, sehingga gereja tidak menjadi gereja lagi. Dunia yang menguasai. Dan itu terjadi pada hampir semua gereja di seluruh dunia. Tapi Petrus mengatakan jangan. Jemaat mula-mula masih dikontrol dengan Roh Yesus. Ada bagai, coba lihat sedikit lagi. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi baptisan adalah satu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau hanya dalam nama Tuhan Yesus,
belum lengkap. Cuman gereja Pentakosta yang menyuruh kita baptisan ulang, jangan gitulah. Karena kami juga dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, walaupun kami tidak mengatakan kayak main TikTok dengan apa, dengan lagu itu. Ya, karena sekarang juga saya bukan merendahkan bahasa roh, tapi itu juga harus diuji. Cuma ini yang dirindukan supaya kita satu dalam baptisan. Jadi Petrus juga datang not because mereka apa, tapi memberikan itu. Kalau sekarang formulasi kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi sudahlah saling mengakui, piagam saling mengakui dan saling menerima. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pulanglah. Siapapun yang mendengar, kembalikan gereja menjadi gereja. Ketika kita kurang menempatkan peran Roh Kudus, jemaat mula-mula takut sekali kalau ada satu komunitas belum dikuasai oleh Roh Kudus. Adibagai, kembalikan gereja Enda menjadi gereja yang sebenarnya. Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan porsi besar yang sama. Why? Because 3 in 1. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Kok aneh? Tidak aneh karena Anda kurang mengerti, tidak aneh. Lalu Simon melihat itu ketika mereka menumpangkan tangan. Lalu dibilangnya, lihat ini. Ia menawarkan uang kepada mereka, berikanlah kuasa itu supaya aku juga dapat menumpangkan tangan di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi sebenarnya kuasa dari Tuhan tidak pakai uang. Jadi Simon ahli sihir pakai tarif. Marah Petrus dan dibilangnya, habis kamu nanti kalau engkau menilai kami dan menilai urapan Roh Kudus dengan sen, dengan materi. Hendaklah kamu, tapi dia terus takut di ayat 24, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepada aku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Hari bagai, bikinlah kekuatan gereja Roh Kudus la sen. Jangan percaya gereja tidak bisa jalan tanpa sen. Gereja tidak bisa jalan tanpa Roh Kudus. Inilah salah satu upaya kita. Dan kembalikan supaya gereja tidak sama dengan dunia. Jangan pakai gereja, mengukur gereja dengan pola pikir dunia. Bibit, bebet, bobon. Karena di dalam Tuhan kerinana mungkin. Lalit si metahat ibas debata. Angkai maka mukjizat itu tidak menjadi nyata karena kini teken kita lapaku. Dan khotbah-khotbah, pendeta-pendeta, pertua-pertua, diaken-diaken. Belum berlatih atau tidak mau berlatih. Bahwa kalau Roh Yesus so powerful, sangat berkuasa, kita pun bisa menjadi sangat berkuasa. Firman Tuhan bisa menjadi tabas dan kai si belaskan kita bisa menjadi berkat
atau kutuk bagi orang lain. Hati-hati. Hati-hati dengan hamba Tuhan yang sudah tiba dalam kekuatan yang seperti ini. Perkataannya menjadi tabas, dan tabas endah hanya 2 gendangnya. Menjadi berkat bagi Indu atau menjadi kutuk bagi Indu. Pulanglah. Sekarang engkau melihat kekuatan firman Tuhan. Sekarang engkau sudah melihat kekuatan roh Yesus. Kekuatan ajaran Yesus. Life is a matter of choice. Hidup adalah pilihan. Mau mewarisi kekuatan itu, no pain, no gain. Harus berlatih. Semua murid-murid berlatih. Paulus tidak bisa melihat, tidak makan 3 hari 3 malam. Pelatihan spiritual. Why? Because kekuatan tidak di fisik. Kekuatan ada di roh. Engkau mau pilih menjadi pengikut Simon, apakah pengikut Filipus? Terserah padamu kemana engkau mau. Bilang dulu pada siapa? Lagunya pada ibu. Kalau di sini, apakah engkau diizinkan untuk bilang dulu pada Yesus? Bilang. Yang jelas, life is a matter of choice. Hidup kita tadi sudah kita katakan hari ini, tahun ini kita hidup baru. Artinya harus memilih. Aku sudah mewartakan dengan semua menerangkan kekuatannya. Jemaat orang-orang Samaria yang tidak mengenal Yesus melalui pemberitaan Filipus percaya dan memilih, minta dibaptis. Sehingga menjadi ada kumpulan orang-orang pengikut Kristus. Tapi Anda sudah minta dibaptis sebelum engkau percaya. Hari bagai, gundari. Kuhken baptisando. Kuhken ngawando. Dengan apa? Aku tekman di bata. Bapa sila resi berkuasana. Aku tekman Yesus Kristus. Anak-anak si tunggal Tuhan ta. Aku tekman kesah si badia. Sehingga koinonia kita, marturia kita, dan diakonia kita benar-benar mewujudkan yang menyenangkan hati Yesus dan menjadi satu keharuman di hadapan Tuhan. Itu gereja ortodo kita. Hanya kuasa roh Tuhan yang kami pinta untuk bisa meneguhkan kami mengambil keputusan hidup baru, memilih, mengikuti, mengaminkan, percaya akan semua perkataan dan teladan Yesus dan kekuatan roh Yesus, sehingga kami menjadi disegarkan Kristen yang baru. Tuhan kami, pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu seperti yang telah Engkau lakukan pada jemaat mula-mula. Berkati koinonia, marturia, dan diakonia kami. Biarlah secara semuanya bersama dari dan untuk kemuliaan nama Kristus kami menjalankan GBKP Kemenangan Tani dan Namo Kaca. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin.